Papua. Tanah yang indah, tapi di balik hijaunya hutan dan tenangnya kabut pagi, masih tersimpan bara api yang belum padam. Jumat, 31 Oktober 2025, pukul 15.10 WIB. Di tengah keramaian Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, operasi senyap diluncurkan. Satgas Damai Kartens bersama Polres Nabire berhasil menangkap seorang pria yang lama diburu. Jayainus Pogau alias Supi Pogau, komandan lapangan dari kelompok kriminal bersenjata Kodap Tiganduga di bawah pimpinan Aibon Kogoya. Operasi ini bukan kebetulan. Setelah berminggu-minggu pemantauan, tim Intel Satgas Damai Kartens mendeteksi pergerakan Supi Pogau di Nabire. Ia disebut datang untuk menemui simpatisan dan membeli logistik senjata. Tanpa banyak suara, satuan kecil langsung digerakkan. Saat matahari sore menembus dinding toko-toko pasar, Supi Pogau ditangkap hidup-hidup. Tanpa tembakan, tanpa korban sipil. Dalam pemeriksaan awal, ia mengaku sebagai komandan Batalion Hetobia, kelompok yang beberapa bulan terakhir terlibat dalam sejumlah penyerangan terhadap aparat keamanan dan pembakaran fasilitas umum di wilayah Nduga dan Intan Jaya. Nama Aibon Kogoya bukan nama baru. Di kalangan aparat keamanan, dia dikenal sebagai figur keras yang memimpin kelompok bersenjata di Pegunungan Nduga. Kelompok ini punya struktur militer sendiri, lengkap dengan komandan, batalion, dan sistem logistik. Beberapa serangan di Papua Tengah, termasuk penyergapan rombongan Kapolda pada 17 Oktober lalu, dikaitkan dengan jaringan di bawah komando Aibon Kogoya. Penangkapan Supi Pogau membuka jalur baru. Akses langsung menuju sumber komando kelompok itu. Ini bukan sekadar penangkapan individu. Ini adalah pukulan strategis terhadap jaringan separatis bersenjata di Papua. Operasi Damai Kartens adalah ujung tombak aparat keamanan Indonesia di Papua. Di bawah kepemimpinan Brigjen Pol Faisal Ramadhani, operasi ini tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, tapi juga pendekatan humanis, intelijen, dan pembinaan masyarakat. Target utamanya bukan hanya menumpas kelompok bersenjata, tapi juga menghentikan aliran logistik, dana, dan simpatisan sipil yang sering kali menjadi jantung pergerakan mereka. Penangkapan Supi Pogau menjadi contoh nyata bagaimana kerjasama TNI, Polri, dan masyarakat setempat bisa menghasilkan operasi yang bersih, cepat, dan tepat sasaran. Seorang perwira di lapangan bahkan berkata, "Kami tidak datang untuk membalas dendam. Kami datang untuk mengembalikan kedamaian." Situasi Papua kini masih fluktuatif. Di beberapa wilayah, ketegangan masih terasa. Namun operasi seperti ini memberi sinyal kuat bahwa negara hadir dan tidak akan menyerah pada aksi teror bersenjata. Pemerintah pusat juga terus mendorong pembangunan, membuka jalan, jembatan, dan akses ekonomi agar masyarakat tidak lagi terisolasi oleh propaganda separatis. Di sisi lain ada tantangan besar. Bagaimana menjaga keseimbangan antara keamanan dan kemanusiaan? Karena di Papua, peluru bukan satu-satunya senjata, kepercayaan masyarakat adalah kunci kemenangan sesungguhnya. Dari Pasar Kalibobo di Nabire, penangkapan satu orang bisa berarti banyak hal. Ini bukan akhir perjuangan, tapi satu langkah maju menuju Papua yang damai dan sejahtera. Karena perdamaian tidak lahir dari senjata, tapi dari keberanian untuk menghadapi kebenaran. Papua adalah Indonesia. Dan selama merah putih masih berkibar di langit timur, Damai Kartens akan terus berjalan. Dalam senyap, dalam dedikasi, demi satu tujuan, kedamaian di bumi cenderawasih. Kalau kamu peduli dengan keamanan negeri ini, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Biar kamu nggak ketinggalan cerita di balik operasi rahasia berikutnya. Karena setiap kisah punya sisi yang tak pernah muncul di layar kaca.